Nah ini ya teman-teman, kalau misalnya mau cek akurasi, nah ini saya biasa pompa sampai di 3000 ya. Jadi walaupun bisa sampai 6000, tetap saya hanya pompa di 3000 PSI. Jadi meski tanpa manometer, hanya cop langsung ya, tapi tetap hanya di 3000 aja lah ya, supaya pompanya awet. Kita tes ya, anginnya kenceng ya, berkibar-kibar 53 meter kita lihat. Di 3000 PSI, klik grendel 1, settingan per hammer yang paling ringan ya. Jadi kendala yang saya hadapi itu paling ya ini, grain pelurunya tidak konstan karena peluru kiloan non merek, grainnya antara 13,5 sampai 14,8 grain. Jadi memang ada naik turun ya teman-teman. Tapi yang penting kita coba lihat karakter senapannya, asal satu garis ya sudah oke lah ya. Ini pakai 0 plus 5 dot di atas cross, kita lihat. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya peluru ya yang mahal sih oke ya, jadi grainnya sama persis presisi. Ini tabungnya kan tapi 80 cm sehingga volumenya 400 cc, OD34 tebal 3 mm 80 cm. Jadi setiap shoot penurunan PSI-nya tidak terlalu banyak. Kita zoom out dulu, nanti saya tunjukkan bahwa di 3000 PSI pun ya peluru kiloan biasa tanpa merek. Ini PCP Monel BG mode 34 Patrian full ya, settingan per hammer paling ringan, track 1, tracknya sampai 7. Ini teleskopnya murah meriah 4x40 merek Sniper. Yang istimewa ini tabungnya teman-teman, 80 cm, penahannya kanan 3 kiri 3 bawah 3 bautnya, belakang juga kanan 3 bawah belakang kiri 3 bawah 3 baut ya. Larasnya OD16 70 cm, alur 8, twist ratio 1:18, rombongnya OD19 ya. Nah ini jarak shoot saya ini kan 53 meter ya, ini disebut jauh yang enggak, deket yang enggak ya, tapi ya lumayan untuk belajar cara menarik pelatuk supaya lebih halus ya teman-teman ya. Nah ini percobaan menggunakan tabung OD34 80 cm ini memang ternyata hasilnya cukup bagus ya. Jadi dengan tabung OD34 3 mm panjang 80 cm, volumenya kita dapatkan 419 cc. Setelah saya potong 6 cm depan belakang untuk penutup kuningannya, karena ini kuningannya triple seal ya, o-ringnya ada 3 panjang ini penutup kuningannya. Di YouTube saya ada itu penutup kuningannya tuh padat panjang ya. Nah ini aman sampai 6000, tapi bobot senapannya akhirnya jadi 6,1 kg ya. Nah ini kita lihat teman-teman, dengan 3000 PSI aja, klik grendel 1, track 1 yang paling ringan 53 meter, peluru pecah ya. Ini peluru 13,5 sampai 14,8 grain ya. Ini alasnya pakai plat bekas kampas remnya Honda Jazz ya, jadi pelurunya pecah, akurasinya bagus. Di tengah agak turun dikit ya, pelurunya pecah ya. Jadi untuk mecahin peluru berat 13,5 sampai 14,8 grain itu kita butuh FPS kira-kira 1100 sampai 1200-an idealnya. Kalau belum segitu nggak akan pecah ya, paling cuman ya peot, deformitas, tapi nggak bisa sampai pecah. Itu ya teman-teman ya, jadi kira-kira gitu. Ini racikannya, jadi menggunakan laras OD16 70 cm. Jadi paling efektif ini ternyata 70 cm ya untuk speed ya, karena sudah ada di YouTube yang pakai efek impact menggunakan 65 cm dibandingkan dengan yang 70 cm, FPS-nya tinggi yang 70 cm ya. Itu bisa dicari di YouTube, itu ada master-master yang meneliti itu ya. Terus kalau untuk tabungnya sendiri, memang enaknya kita shoot anginnya itu turunnya pelan-pelan, jadi nggak terlalu drastis ya. Dengan shoot anginnya penurunannya sedikit, maka otomatis ya shootnya akan lebih stabil ya. Dan dengan tembakan yang FPS-nya tidak terlalu kencang pun, PSI-nya tidak terlalu kencang, FPS-nya bisa tinggi dibandingkan dengan yang popor hitam yang menggunakan twist ratio 1:12
yang larasnya 10 alur itu ya, OD16 juga sama ya, tapi beda merek ya. Dia itu tapi lebih tahan di angin samping. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa kalau teman-teman mau pakai untuk big game, pakai yang alur 8 twist ratio renggang, 1:18, 1:20 ya, itu kenceng. Tapi kalau di long range 100 meter ke atas sampai 160 meter itu kanan kirinya sudah kelihatan. Gitu ya. Oke, salam satu laras teman-teman ya. Semoga memberikan hiburan ya, mari.